Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, salam guru penggerak. Pada video ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Lingkup pendidikan memiliki struktur manajemen yang sistematis, berpijak pada aturan, norma, dan kebiasaan yang telah membudaya. Segala apa yang terjadi di dalamnya merupakan pengajaran, baik hal positif maupun negatif. Apabila tidak dicerna dengan baik oleh anak-anak didik kita, maka akan dapat disalahartikan. Keputusan yang terrealisasi dalam bentuk perkataan dan tindakan merupakan contoh langsung yang didengar dan dilihat oleh anak-anak didik kita, karena seorang guru merupakan tauladan yang sedang memegang amanah, bukan sekedar mendidik tetapi juga sebagai penuntun. Itulah kita guru sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Suntulada, Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Di depan memberi tauladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dukungan. Semboyan ini merupakan dasar pergerakan kita dalam posisi apapun. Dalam mengambil sebuah keputusan haruslah demi kebaikan anak-anak didik kita. Maka segala keputusan yang diambil harus benar-benar dipikirkan secara arif dan bijak, sehingga menjadi tepat dan efektif demi kemajuan pendidikan. Pengambilan sebuah keputusan yang tepat dan efektif dalam situasi tertentu bukanlah perkara mudah, namun setiap pemimpin pembelajaran memiliki cara-cara tersendiri dalam menentukan keputusannya. Cara tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam diri yang merupakan karakteristik utama seorang pemimpin pembelajaran dalam menentukan keputusannya. Nilai kepatuhan, nilai kepedulian, nilai kasih sayang, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh nilai yang sering bertentangan dalam benak seorang pemimpin pembelajaran. Keragaman nilai inilah yang menciptakan berbagai prinsip-prinsip pengambilan keputusan, diantaranya 1. Berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berpikir berbasis peraturan, 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Terkadang, setiap keputusan yang dibuat dirasakan belum tepat dan efektif, sehingga pengujian terhadap keputusan menjadi langkah selanjutnya. 8 dari 9 langkah pengujian dapat diputuskan sendiri berdasarkan nilai yang dipedomani. Namun, salah satu langkah tersebut membutuhkan pandangan orang lain, yaitu uji benar salah, lebih tepatnya uji panutan. Uji ini selaras dengan coaching. Panutan berasal dari seseorang yang karena alasan tertentu dalam pandangan diri kita, ia merupakan orang yang dapat diajak berdiskusi dan bijak, sehingga dapat menjadi idola ataupun panutan. Coaching dengan model Tirta akan sistematis terarah, karena kata Tirta sendiri merupakan langkah-langkah sistematis yang terdiri dari T untuk tujuan, I untuk identifikasi, R untuk rencana aksi, dan TA untuk tanggung jawab. Coaching akan memberikan kita solusi terbaik terhadap keputusan yang akan dicapai berdasarkan nilai-nilai diri seorang pemimpin pembelajaran, sehingga dilema moral atau etika dapat dibedakan dan dapat diambil keputusan yang tepat dan efektif. Keputusan yang tepat dan efektif merupakan keputusan yang dapat diterima akal sehat, mampu menyelesaikan masalah, dan memiliki banyak sisi positifnya. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, atau yang biasa disebut juga dengan well-being. Tentunya keputusan ini merupakan keputusan yang lebih adil terhadap kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu atau golongan tertentu saja. 9 tahap pengujian yang dapat dijadikan alat ukur terhadap suatu keputusan yang telah diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran, yaitu yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan, 2. Menentukan siapa saja yang terlibat, 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, 4. Melakukan pengujian benar salah. Dalam pengujian benar salah ini meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji
isi halaman depan koran, uji panutan. Dan yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, menentukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. Dan 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berbagai kendala yang sulit dihadapi dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin pembelajaran. Kendala dapat berasal dari perubahan paradigma di lingkungan yang terdiri dari 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Pada akhirnya, keputusan ini akan berpengaruh pada anak-anak didik kita, agar terdapat ruang sebagai tempat mereka mengekspresikan segala potensi yang dimiliki dalam rangka perwujudan merdeka belajar. Setiap keputusan yang diambil akan sangat mempengaruhi masa depan anak-anak didik, karena dalam setiap perkataan guru sebagai pemimpin pembelajaran akan ada makna yang menjadi pelajaran bagi murid kita. Prioritas utama yang harus diingat adalah bagaimana menciptakan suatu keputusan yang berpihak kepada murid. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Kesimpulan, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu membuat dan melaksanakan suatu keputusan untuk tumbuh kembangnya potensi murid melalui suatu pendidikan yang berbudaya positif, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diselaraskan dengan pembelajaran sosial emosi, dan lebih dioptimalkan lagi dalam coaching sehingga murid akan lebih dapat mengembangkan dirinya berdasarkan potensinya dan menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat pada murid dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Sekian paparan saya tentang koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.